Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian selalu sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar sandangan. Setelah kalian mengetahui aksara Jawa, kita akan belajar sandangan. Apakah kalian tahu apa itu sandangan? Sandangan merupakan coretan atau simbol tambahan yang digunakan untuk memberi pelafalan vokal dan akhiran tertentu terhadap aksara Jawa. Anak-anak, apakah kalian mengetahui sandangan memiliki beberapa jenis? Di antaranya, 1. Sandangan swara. 2. Sandangan panyigek. 3. Sandangan wianjana. Ayo kita bahas jenis-jenis sandangan yang terdapat dalam aksara Jawa. Yang pertama, sandangan swara. Digunakan untuk mengganti huruf vokal, yaitu U, I, E, dan O. Terdiri dari suku wulu, pepet, taling, dan taling tarung. Selanjutnya, jenis sandangan swara. Suku. Tulisannya berada di bawah aksara Jawa. Kegunaannya untuk mengganti vokal U. Contohnya, tuku buku. Ditulis aksara to, diberi suku di bawahnya, dan aksara ko diberi suku, dan aksara bo diberi suku, dan aksara ko diberi suku. Selanjutnya, wulu. Penulisannya berada di atas aksara Jawa. Wulu digunakan untuk mengganti vokal I atau memberi vokal I. Contohnya, sapi siji. Penulisannya ditulis dulu aksara so, kemudian aksara po diberi wulu di atasnya, dan aksara so diberi wulu di atasnya, dan aksara jo diberi wulu di atasnya. Selanjutnya, pepet. Penulisannya berada di atas aksara Jawa. Kegunaannya untuk mengganti atau memberi vokal E. Contohnya, kebo telu. Tulisannya aksara ko diberi pepet, kemudian aksara bo diberi pepet, kemudian aksara to diberi pepet, kemudian aksara lo diberi wulu. Terdapat pengecualian. Untuk aksara ro dan lo tidak boleh menggunakan pepet, namun harus menggunakan po jarak dan ngolelet. Po jarak, penulisannya berada di atas garis, sama seperti menulis aksara Jawa lainnya. Kegunaannya untuk mengganti aksara ro. Untuk tulisan reco tidak menggunakan ro, tapi menggunakan po jarak, kemudian disusul dengan aksara co. Pengecualian yang kedua ada ngolelet. Ngolelet digunakan untuk mengganti aksara le. Contohnya, lege. Tulisannya bukan menggunakan lo di pepet, namun menggunakan
ngolet, kemudian aksara Ga. Selanjutnya taling. Penulisannya berada di depan aksara Jawa. Taling digunakan untuk mengganti huruf E. Contohnya lele, keli. Tulis dulu taling, le, dan aksara lagi taling, kemudian aksara ko taling, kemudian aksara lo diberi wulu. Selanjutnya taling tarung. Penulisannya berada di depan dan di belakang aksara Jawa. Kegunaan taling tarung untuk mengganti vokal O. Contoh soto kehu. Penulisannya talis tarung dan tarung di aksara so, dan kemudian tulis aksara to dan diberi taling tarung. Kemudian tulis aksara ko diberi babat, dan terakhir aksara bo diapit oleh taling tarung. Kemudian sandangan panyigek digunakan dalam penulisan aksara Jawa sebagai penanda untuk menutup konsonan di akhir suku kata. Terdiri dari layar, wignan, cecak, dan pangkon. Jenis-jenis sandangan panyigek diantaranya layar. Penulisannya berada di atas aksara Jawa. Kegunaannya untuk menandai suku kata berakhiran R. Contoh pasar buyar. Tulisannya tulis aksara po, so, kemudian diberi layar. Kemudian aksara bo diberi suku dan aksara yo diberi layar. Kemudian wignan. Tulisannya berada di belakang aksara Jawa. Kegunaan wignan untuk menandai suku kata berakhiran H. Contoh gajah obah. Penulisannya ditulis aksara Ga, kemudian aksara Jo, kemudian agar hanya mati diberi wignan. Selanjutnya aksara Ho dan aksara Bo diberi wignan. Selanjutnya cecak. Penulisannya berada di atas aksara Jawa. Kegunaannya untuk menandai suku kata berakhiran ing atau eng. Contoh penggunaan cecak: tukang tarung. Tulis aksara to diberi suku, kemudian aksara ko diberi cecak, kemudian aksara to, kemudian aksara ro diberi suku dan cecak. Selanjutnya pangkon. Penulisannya berada di belakang aksara Jawa. Kegunaan pangkon menandai huruf mati di akhir kalimat. Pangkon tidak boleh digunakan untuk kongsonan akhir R, H, dan NG atau eng, karena sudah diwakili oleh layar, wignan, dan cecak. Contoh penggunaan pangkon: semar, mesem. Tulis aksara so diberi babat, kemudian aksara mo diberi layar, kemudian aksara mo diberi taling, kemudian aksara so diberi babat, kemudian aksara mo, lalu agar aksara mo bisa mati menjadi M di pangku. Kemudian
pada sandangan wianjana. Digunakan untuk penanda gugus konsonan atau dua konsonan dalam aksara Jawa yang akan membentuk suatu suku kata, terdiri dari cokro, kerat, pangkal, panjingan wo, dan panjingan lo. Jenis-jenis sandangan wianjana diantaranya cokro. Penulisan cokro berada di bawah aksara Jawa. Digunakan untuk penanda gugus konsonan yang unsur terakhirannya ro. Contohnya prajurit. Penulisannya tulis aksara po, kemudian di bawah aksara po tulis cokro sehingga berbunyi pra. Selanjutnya aksara jo diberi suku dan aksara ro diberi wulu, dan terakhir akhir di aksara to karena tonya mati diberi pangkon. Nah, selanjutnya keret. Penulisan keret berada di bawah aksara Jawa. Karat digunakan untuk penanda gugus konsonan yang unsur terakhirannya re. Contoh penggunaan keret: kretek. Penulisannya tulis aksara ko agar berbunyi kre, diberi keret di bawahnya. Kemudian tulis aksara to diberi pepet, dan terakhir aksara go agar go-nya mati menjadi g diberi pangkon. Nah, selanjutnya pangkal. Penulisannya berada di samping aksara Jawa. Pangkal digunakan sebagai penanda gugus konsonan yang unsur terakhirannya yo. Contoh penggunaan pangkal: ge-yah. Tulis aksara go diberi pepet, kemudian aksara bo supaya menjadi bunyi biah diberi pangkal. Kemudian karena hanya mati kita gunakan wiknyan. Selanjutnya panjingan wo. Penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Panjingan wo digunakan untuk penanda gugus konsonan yang unsur terakhirannya wo. Contoh penggunaan panjingan wo: wali. Tulis aksara ko, kemudian diberi panjingan di bawahnya. Setelah itu tulis aksara lo diberi wulu di atasnya. Nah, selanjutnya panjingan lo. Penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Panjingan lo digunakan sebagai penanda gugus konsonan yang unsur terakhirannya lo. Contoh penggunaan panjingan lo: klopo. Tulis aksara ko, kemudian beri panjingan lo di bawahnya. Kemudian tulis aksara po. Nah, anak-anak, demikian jenis sandangan yang digunakan dalam aksara Jawa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lestarikan budaya bahasa Jawa. Nah, tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.